semuanya, perkenalkan nama saya Ida Wahyuni. Saya dari kelas MA22C03 Universitas Pelita Bangsa. Saya akan membahas tentang komunikasi dan negosiasi bisnis di perusahaan tempat saya bekerja. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, ada definisi dan manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang kedua, ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang ketiga, ada contoh komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang keempat, ada analisis proses. Dan yang terakhir, ada studi kasus. Pembahasan pertama yaitu definisi dan manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis. Apa sih komunikasi dan negosiasi bisnis itu? Nah, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, dan pendapat antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama dan membangun hubungan yang baik. Negosiasi bisnis adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dalam konteks bisnis. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, membangun hubungan baik. Proses negosiasi yang positif dapat memperkuat hubungan bisnis jangka panjang. Yang ketiga, menghindari konflik. Dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam, potensi konflik dapat diminimalkan. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan. Keberhasilan negosiasi dapat meningkatkan kepercayaan antar pihak. Yang kelima, memperluas peluang bisnis. Negosiasi yang berhasil dapat membuka peluang kerjasama dan ekspansi bisnis di masa yang akan datang. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi, meliputi komponen, saluran, dan gaya komunikasi. Di perusahaan saya memiliki 4 komponen. Yang pertama, komunikator, yaitu pihak yang memulai proses komunikasi atau orang yang menyampaikan pesan. Sebagai contoh, perusahaan saya yang bergerak di bidang jasa, yang berperan sebagai komunikator, yang menyampaikan pesan kepada agensi yang sudah bekerja sama dengan perusahaan saya. Yang kedua, pesan, yaitu isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Sebagai contoh, perusahaan saya yang meminta job order atau dokumen yang diperlukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu komunikan, pihak yang menerima pesan dari komunikator. Sebagai contoh, perusahaan saya yang bekerja sama dengan agensi-agensi di berbagai negara seperti Maldives, Slovakia, Turki, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Yang keempat, ada saluran atau media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Sebagai contoh, perusahaan saya yang menggunakan perantara lisan, tulisan, dan media elektronik. Contohnya seperti mengirimkan email untuk melengkapi kelengkapan dokumen, berkomunikasi melalui lisan ketika sedang ada pertemuan bisnis, dan menggunakan media elektronik seperti Zoom. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Perusahaan saya menggunakan saluran komunikasi formal, yaitu jalur komunikasi yang resmi dan struktur dalam suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya ada gaya komunikasi. Perusahaan saya menggunakan gaya komunikasi asertif, yaitu gaya komunikasi yang tegas dan lugas namun tetap menghormati orang lain. Pembahasan yang ketiga yaitu contoh komunikasi dan negosiasi bisnis yang ada di perusahaan tempat saya bekerja, meliputi latar belakang, pihak yang terlibat, dan tujuan. Latar belakang perusahaan tempat saya bekerja ini yaitu bergerak di bidang P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. P3MI tempat saya bekerja ini resmi dan diakui oleh KP2MI atau Kementerian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan yang semuanya sesuai dengan prosedural penempatan pekerja migran Indonesia.
Perusahaan kami juga bekerja sama dengan agensi di berbagai negara Asia maupun Eropa. Contohnya seperti negara Slovakia, Turki, Serbia, Bosnia, Maldives, Singapura, Taiwan, dan Malaysia. Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan pekerja migran ini meliputi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang bertugas sebagai pengirim pekerja migran ke negara tujuan. Yang kedua, ada agensi penempatan kerja di negara tujuan, bertugas sebagai penerima pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, ada KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tujuan, bertugas sebagai pelindung bagi warga negara Indonesia yang ada di negara tujuan dan pemberi izin kerjasama antar perusahaan penempatan dan agensi yang ada di negara tersebut. Yang keempat, ada KP2MI atau Kementerian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas sebagai pengawas P3MI dan CPMI. Yang kelima, ada Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertugas sebagai verifikator job yang ada di P3MI dan agensi negara penempatan. Yang selanjutnya ada CPMI atau Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di negara penempatan. Yang ketujuh, ada Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan, tempat CPMI berasal, sebagai memverifikasi perjanjian penempatan yang P3MI berikan kepada CPMI untuk diverifikasi data dan job yang di negara penempatan tersebut. Yang terakhir ada D3MI, yaitu Badan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagai bagian dari KP2MI yang bertugas sebagai pemberi arahan kepada CPMI yang akan bekerja di luar negeri sebelum pemberangkatan. Tujuan komunikasi atau negosiasi bisnis. Yang pertama, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak yang terlibat. Yang kedua, membangun hubungan baik yang dapat memperkuat hubungan bisnis dan membuka peluang kerjasama di masa yang akan datang. Yang ketiga, meningkatkan nilai bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak serta meningkatkan potensi bisnis lain. Yang keempat, memfasilitasi CPMI atau calon pekerja migran Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri. Pembahasan yang keempat yaitu analisis proses komunikasi yang meliputi gaya komunikasi, strategi, saluran komunikasi, hambatan, dan strategi. Gaya komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan saya yaitu gaya asertif. Gaya asertif yaitu gaya komunikasi yang tegas dan lugas namun tetap menghormati orang lain. Perusahaan saya lebih menekankan ke fleksibelan komunikasi yang terpenting tetap tegas, lugas, dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang dipakai oleh perusahaan saya yaitu saluran komunikasi formal, yaitu jalur komunikasi yang resmi dan terstruktur dalam suatu organisasi atau lembaga. Karena semua harus terstruktur dan resmi agar sesuai dengan kesepakatan dan negosiasi di awal. Strategi komunikasi dan negosiasi bisnis yang diterapkan di perusahaan saya. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik terhadap agensi akan meningkatkan kepercayaan dan kesepakatan di kerjasama yang lain. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan jelas dan singkat kepada inti negosiasi dan bisnis. Penting sekali untuk kita tidak bertele-tele agar maksud dan tujuan kita bisa tercapai. Yang ketiga, memberikan perhatian pada argumen dan kepentingan lawan bicara. Dengan memberikan perhatian lawan bicara, ini sama seperti kita sedang menghormati orang lain atau partner bisnis kita. Yang keempat, membangun kepercayaan kepada pihak agensi. Hambatan dalam komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama, bahasa yang digunakan.
Tidak semua agensi bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang kedua, pembuatan job order yang prosedural. Tidak semua agensi mengetahui cara pengurusannya. Hampir beberapa negara tidak membutuhkan job order atau regulasi yang ada di Indonesia. Sedangkan kita yang ada di Indonesia harus mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, faktor CPMI. CPMI yang akan berproses ke luar negeri terhambat dalam beberapa faktor. Salah satunya paspor, bahasa, dan keuangan untuk biaya proses. Dari hambatan tadi, solusi yang kita lakukan yaitu dengan saling mengerti dan memahami maksud dan tujuan yang dibangun. Seperti berkomunikasi via email atau chat menggunakan bahasa yang dimengerti satu sama lain atau dengan pendamping bahasa yang dapat dimengerti oleh keduanya. Yang kedua, memberikan pemahaman untuk proses job order yang sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dengan memberikan contoh dan pendampingan pengurusan ke pihak KBRI setempat. Yang ketiga, mengarahkan CPMI kepada pihak yang sesuai dengan masalahnya dan memberikan pelatihan untuk CPMI. Untuk kendala CPMI yang tidak memiliki paspor, kami akan mengarahkan kepada pihak imigrasi untuk pembuatan paspor karena paspor adalah identitas kita di luar negeri yang dapat diakui. Jika PMI tidak memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni, kita arahkan untuk pelatihan bahasa di LPK yang terdekat dengannya. Untuk biaya proses penempatan, jika CPMI tidak memiliki keuangan, kita arahkan ke pihak koperasi atau bank. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus yang menerapkan 5W 1H serta proses komunikasi, hambatan, dan solusi negosiasi yang dapat ditempuh. Pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2025, akibat libur long weekend, terjadi insiden miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse yang menyebabkan pengiriman barang ke customer terlambat 2 hari yang mengakibatkan customer mengajukan beberapa komplain. Yang pertama yaitu what atau apa yang terjadi. Kasus ini terjadi karena terlambatan pengiriman barang selama 2 hari kepada customer akibat miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse. Hal ini menimbulkan komplain dari pihak customer karena barang tidak diterima sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Yang kedua yaitu when. Insiden ini terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2025 setelah libur panjang atau long weekend saat aktivitas operasional baru kembali berjalan. Yang ketiga, where. Insiden terjadi dalam proses internal perusahaan, khususnya dalam koordinasi antara tim sales dan tim warehouse, serta berdampak pada pihak eksternal yaitu customer. Yang keempat yaitu who atau siapa yang terlibat. Dalam insiden ini ada beberapa orang yang terlibat. Yang pertama tim sales yaitu sebagai penanggung jawab pemesanan dan komunikasi dengan customer. Yang kedua ada tim warehouse sebagai penanggung jawab pengemasan dan pengiriman barang. Yang ketiga ada customer sebagai pihak penerima barang yang merasa dirugikan. Dan yang keempat ada manajemen sebagai pihak yang turun tangan dalam proses mediasi dan negosiasi ini. Yang kelima ada why, mengapa terjadi. Penyebab utama dalam insiden ini yaitu tidak sinkronnya informasi pengiriman antara tim sales dan tim warehouse karena tidak ada briefing atau rapat koordinasi setelah libur panjang. Prosedur komunikasi tidak berjalan dengan baik, seperti tidak adanya update status stok dan kesiapan barang di sistem internal. Yang terakhir, kesalahan asumsi dari tim sales bahwa barang sudah diproses dan dikirim, padahal warehouse belum menerima instruksi yang resmi. Yang terakhir ada how, bagaimana proses terjadi dan solusi yang ditempuh. Ada proses komunikasi,
Sales mengirimkan permintaan pengiriman melalui email internal tanpa konfirmasi verbal atau sistem ERV. Yang kedua, warehouse tidak membaca email tersebut tepat waktu karena backlog pekerjaan pasca libur. Yang terakhir, tidak ada skala atau follow up dari pihak sales hingga customer menghubungi untuk menanyakan status pengiriman. Hambatan komunikasi dalam insiden ini memiliki hambatan, yaitu ketergantungan pada satu jalur komunikasi atau email tanpa verifikasi ulang. Selanjutnya tidak adanya SOP khusus pasca libur panjang untuk memeriksa kembali pesanan tertunda, dan tidak tersedianya sistem notifikasi otomatis antara tim terkait. Solusi negosiasi yang dapat ditempuh oleh tim manajemen yaitu permintaan maaf resmi kepada customer atas keterlambatan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Yang kedua, pemberian kompensasi berupa diskon atau voucher belanja untuk pembelian berikutnya. Yang ketiga, meeting internal darurat antara sales, warehouse, dan manajemen untuk membahas SOP baru. Yang keempat, penerapan sistem ERP yang terintegrasi dan alat otomatis untuk sistem order masuk. Dan yang terakhir, pelatihan komunikasi lintas tim untuk meningkatkan kejelasan, kecepatan, dan tanggung jawab. Insiden ini menunjukkan pentingnya koordinasi pasca libur dan perlunya sistem komunikasi yang lebih tanggap. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan SOP serta solusi negosiasi yang tepat, kepercayaan customer dapat dipulihkan dan kejadian serupa bisa dicegah di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan memberikan bukti pendukung dari 5 pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini adalah perusahaan kami menghadiri acara di Dubai. Yang kedua, ada pertemuan dengan agensi yang ada di Turki. Yang ketiga, ini adalah kita bekerja sama dengan LTSA Jawa Barat untuk perekrutan calon pekerja migran Indonesia. Yang keempat, ada foto bersama dan menghadiri acara dari Kadin, serta menghadiri rapat undangan dan rapat kerjasama yang diadakan oleh pemerintah, serta yang terakhir salah satu CPMI yang berhasil berangkat ke negara Turki. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.